Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya tuh mau ngobrol sedikit dengan teman-teman ya. Tadi tuh kebetulan saat saya praktek ada 2 pasien yang sudah daftar ya via WA ya. Jadi si pasien ini sebenarnya sudah mendaftar via WA, tetapi kemudian dia tidak datang. Nah, padahal sudah dikonfirmasi nih sama staf dari FO ya, dari front office, bahwa si pasien ini akan datang. Jadi pagi-pagi biasanya tuh kalau di Rumah Sakit Omni itu pendaftarannya, teman-teman kalau misalnya yang mau daftar via registrasi WA itu ada 5 kuota. Jadi saya nggak mau banyak-banyak karena saya masih mengharapkan pasien itu datang sendiri ke Omni gitu ya. Karena kalau via WA itu memang banyak yang batal dulu tuh. Nah, jadi ada via WA udah ada 5. 5-5-nya ditelepon dan semuanya bilang oke akan datang. Kemudian setelah kita lihat ternyata kok tadi nggak datang ya. Nah, ini akan jadi satu topik pada kesempatan live IG malam ini ya. Teman-teman juga bisa komentar sebenarnya apa yang membuat teman-teman datang ke dokter jiwa, memutuskan datang ke dokter jiwa ya. Nanti kita akan tanya jawab juga. Silakan kalau yang mau menanyakan di kolom Q ya, QA ya, di kolom QA aja. Jadi jangan di komentar. Kalau komentar itu khusus yang buat teman-teman mau menjawab pertanyaan saya, yaitu apa yang membuat teman-teman memutuskan untuk datang ke dokter jiwa. Nah, kalau di dalam pengalaman, di dalam praktek saya sehari-hari, saya melihat bahwa banyak orang yang datang ke dokter jiwa itu memang kondisinya itu sudah tidak harus mendapatkan perawatan ya, terapi. Nah, kalau saya pernah cerita ke pasien, sebenarnya banyak diantaranya itu sudah ya mungkin sudah karena saking sudah tidak mampu mengatasinya, akhirnya jadilah kondisi itu terjadi. Jadi biasanya datang ke rumah sakit atau ke praktek dokter jiwa karena kondisi yang sudah tidak stabil lagi gitu ya. Jadi ini yang sering kali menjadi pemicu. Nah, khususnya kalau di bidang saya, di bidang kedokteran psikosomatik ya, itu biasanya banyak orang datang ke tempat praktek saya itu karena mereka mengalami keluhan fisik yang sudah lama ya. Dan keluhan fisik ini tuh nggak bisa lagi ditanggulangi oleh orang tersebut gitu ya. Dia sudah mencoba nih mencari segala macam, yang pergi ke dokter penyakit dalam, pergi ke dokter jantung, ada juga pergi ke dokter THT, saraf ya, tapi dia tetap tidak bisa menemukan. Ya, itu yang kita harus perhatikan. Ternyata banyak orang yang mengalami seperti itu. Dan akhirnya dia memutuskan ke psikiater atau ke dokter jiwa karena ditanyakan oleh keluarganya, itu ada apa kok gejala fisiknya banyak tapi kemudian tidak ada yang bermakna. Kemudian juga ada mungkin rujukan dari teman ya, silahkan deh datang ke dokter jiwa, kayaknya kamu tuh butuh ke dokter jiwa kayaknya gitu ya, karena kelihatannya kok nggak ada perubahan gitu di dalam pengobatan kamu dengan dokter-dokter tadi gitu. Jadi itu yang sering kali membuat kita menjadi sering ya muncul pertanyaan ya, apa yang membuat kita datang ke dokter jiwa jadinya. Sebenarnya secara umum adalah kalau ada gangguan pada pikiran
perasaan dan perilaku dari teman-teman yang mengganggu ke kehidupan teman-teman, ya, ke kehidupan sosial teman-teman. Kalau nggak mengganggu, mungkin teman-teman juga nggak mau datang. Ngapain datang ke dokter jiwa ya? Udah makan obat, ada stigma, katanya dianggap gila gitu ya. Kemudian juga ada ketidakpercayaan mungkin dari lingkungan. Ngapain ke dokter jiwa? Nggak ada pentingnya gitu. Tapi inilah sesuatu yang kenyataan yang ada gitu ya. Kalau kita lihat, kalau orang itu sudah tidak mampu lagi mengatasi keadaannya, sudah juga kadang-kadang ke psikolog atau ke hipnoterapis, ya banyak tuh pasien-pasien saya begitu, itu baru mereka akan datang ke dokter jiwa gitu. Jadi itulah yang biasanya kita temukan. Nah, saya mau coba jawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Karena status dokter, karena status dokter. Apa nih? Oh, ini question ini mah. Guidelines hari ini yang ini tanyaan kemarin yang mengapa saya tidak menerima endorse. Sebenarnya dokter itu boleh terima endorse asal bukan produk kedokteran gitu ya. Jadi misalnya kayak obat ya, atau obat-obat obat-obat yang berkaitan dengan kesehatan gitu, dan tidak boleh menggunakan nama dokternya sebenarnya. Makanya walaupun itu sulit ya kadang-kadang menurut saya, karena banyak teman-teman kan di Instagram itu dokter juga menuliskan tempat prakteknya di mana, menyatakan diri bahwa dia dokter. Teman-teman follower saya juga tahu bahwa saya dokter gitu. Jadi mungkin itu bias ya jadinya. Jadi ya mendingan ya nggak terima kalau misalnya makanan, review makanan kayak misalnya saya asinan atau mungkin menu sehat, menu diet, itu sih it's okay aja sih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak misalnya saya bilang ada gelas ini adalah gelas yang mempunyai kekuatan bisa menyembuhkan psikosomatik gitu, itu nggak boleh gitu ya. Atau misalnya ini alat pendengaran yang bisa mengurangi tinnitus, itu juga nggak boleh. Jadi mempromosikan sesuatu yang bukan sesuai dengan peruntukannya gitu ya, dan menambah-nambah keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang penting, itu udah jelas melanggar etik. Jadi kalau ada keraguan lebih baik tidak dilakukan ya. Kalau dokter kan begitu. Kalau dia merasa ada keraguan dalam melakukan itu, apakah sesuai ada etika atau tidak, sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Keliangan karena anxiety ini memang cukup banyak ya. Kalau kita lihat tuh banyak yang terjadi masalah ini ya. Problem yang berkaitan dengan anxiety banyak dikaitkan dengan keliengan, itu memang adalah salah satunya. Mana lagi nih? Takut mati memang adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan cemas ya. Kalau depresi kan malah kepingin mati gitu ya. Itu memang kalau misalnya sudah sampai takut banget keluar rumah, biasanya itu berkaitan dengan agorafobia. Leher kaku itu tinggal kita lihat dulu problem leher kakunya itu di mana ya. Seringkali problem itu dikaitkan karena otot. Jadi teman-teman yang ototnya sering kaku, mungkin harus diperhatikan olahraganya apa, sikap duduknya seperti apa, karena seringkali dominannya mungkin sikap duduknya salah. Itu yang seringkali jadi problem juga ya. Di QA aja ya teman-teman ya, coba kita lihat ya. Ini juga udah answer question, sudah mengatasi kecemasan yang berlebihan. Gimana caranya? Obat penenang itu jika perlu ya, Ririn ya. Kalau misalnya nggak perlu, nggak usah. Makanya saya selalu bilang bahwa ini dia ya, ikhlas, sabar, dan sadar adalah mantra dari Ki Samber Edan ya. Kalau kita bisa mengatakan kepada diri kita terkait dengan ini, maka saya kira kita bisa cukup banyak terlepas ya dari situasi ini ya. Sebenarnya kalau ditanya kapan ke psikolog, kapan ke psikiater dulu, dari sisi saya sebagai dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik, kalau Anda mengalami gejala-gejala fisik ya, kemudian Anda sudah datang ke berbagai dokter penyakit dalam, THT, spesialis lainnya untuk mengatasi itu, dan kemudian dikatakan itu cuma psikosomatik, maka sebaiknya Anda ke dokter jiwa ya.
ya, cari dokter jiwa terdekat di kota Anda gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa adalah kondisinya berkaitan dengan beban pikiran yang sedang kalut, ketemu dengan masalah di rumah tangga atau di keadaan sehari-hari, itu boleh ya ke psikolog dulu atau ke psikiater juga boleh ya. Tapi kalau psikosomatik, karena bidang saya psikosomatik medis, ya saya sih saranin kalau ada gejala itu lebih baik ke dokter jiwa, karena latar belakangnya dokter. Ya itu yang mungkin membuat saya lebih dominan memberikan saran seperti itu ya. Pertanyaannya yang ini di QA aja ya. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan halusinasi, teman-teman harus perhatikan dulu ya. Halusinasi ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah kaitannya dengan kondisi di saraf pusat, khususnya di dopamin sistem. Jadi nggak semua orang tuh mengalami halusinasi. Ya, jadi halusinasi itu gangguan persepsi. Misalnya saya lagi dalam keadaan IG live dengan teman-teman ini, terus tiba-tiba ada sesuatu yang di pikiran saya tuh, kemudian saya jadi ada dengar suara orang ngomong gitu, ngomongin saya di kuping saya ini gitu ya. Dan tapi saya tanya ke istri saya, enggak ada yang ngomongin gitu ya. Nah itu yang sering kita temukan pada orang yang mengalami halusinasi. Jadi dia bikin begitu. Nah kalau yang halusinasi itu ada waham, itu lebih baik segera ke dokter untuk dikonfirmasi apa betul itu halusinasi, karena seringkali banyak orang itu salah ya, halusinasi ternyata bukan, kayak paranoid itu aku paranoid dok, ternyata itu cemas ya, sebenarnya bukan sesuatu yang berkaitan dengan waham atau delusi gitu ya. Itu yang paling penting. Ini mana lagi nih, menjaga kesehatan mental sebenarnya apa yang dimaksud dengan menjaga kesehatan mental? Saya suka mengatakan kepada teman-teman bahwa banyak masalah yang dikaitkan dengan kondisi kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah dialami ataupun sudah kita alami dalam waktu beberapa puluh tahun ataupun bertahun-tahun sebelumnya. Jadi masalah itu kadang-kadang kesulitannya di situ ya. Problemnya kadang-kadang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghadapi situasi kondisi keseharian kita. Saya sudah banyak mengatakan kepada teman-teman bagaimana cara mengolah. Silakan nonton YouTube channel saya di Andri Psikosomatik YouTube channel. Itu banyak banget hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman dan ada jawabannya di sana ya. Bagaimana melatih pikiran, dan saya juga sampai saat ini masih melatih pikiran itu ya. Jadi sama-sama lah kita belajar ya. Oke. Ini yang menarik nih. Sebenarnya istilah conscious dan unconscious itu memang masih di dalam ranah penelitian gitu ya. Kalau kita bicara tentang kedokteran jiwa secara keseluruhan, sebenarnya problem yang berkaitan dengan kondisi ini adalah memori ya, memori. Jadi otak kita ini punya sistem mengingat yang berkaitan dengan memori di otak. Nah, memori di otak ini kebetulan tempat simpannya tuh sama dengan pusat kecemasan yang namanya amigdala. Jadi kalau misalnya kita mengingat kondisi masa lalu kita, yang bermakna itu sebenarnya adalah mengingat memori kita. Nggak semua kan, kita tahu lah, kita lulus, misalnya saya lulus dokter tahun 2003 misalnya, 18 tahun yang lalu. Saya ingat gitu, saya lulus tahun 2003. Tapi detail acara saat itu terjadi, mungkin saya agak sedikit lupa gitu. Siapa yang di sebelah saya, tapi saya ingat lah itu kan istri saya gitu ya, calon istri saya gitu waktu itu. Saya nggak tahu tuh bagaimana mengingat itu kalau misalnya secara detail gitu. Tapi secara gambaran umumnya saya ingat gitu. Nah itulah sebenarnya kerja dari memori. Nah menjadi bermakna atau tidaknya memori itu adalah tergantung dari persepsi kita terhadap saat kejadian itu terjadi.
Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan atau menyenangkan sekali, maka teman-teman akan bisa mengingat. Dan mengingat itu menjadi sesuatu yang disebut memori. Disimpanlah memori itu di dalam ingatan teman-teman atau alam bawah sadar lah, apalah namanya itu ya. Tapi intinya sebenarnya semua yang kita terima ketika saya sedang berbicara dengan teman-teman sekarang, ini teman-teman kan akan sedikit banyak akan mengingat apa yang saya ucapkan. Teman-teman akan mengingat saya pakai ikat kepala, kok kalau IG Live pakai ikat kepala dok, atau misalnya pakai baju warna biru gitu ya. Itu semuanya akan teringat. Ada yang nanti kalau selesai IG Live langsung lupa, ada yang diingat terus gitu. Nah sebenarnya semua yang ada masuk ke dalam panca indera kita itu akan diingat. Maka daripada itu kita mesti sadar, kayak saya bilang, sadar bahwa segala sesuatu itu jangan terlalu diberikan makna yang berlebihan. Kita menerima segala sesuatu sebagai suatu proses di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang sama orang yang menyakiti hati teman-teman, pokoknya gue gak akan lupa sama apa yang lo lakuin sama gue, itu yang rugi sebenarnya teman-teman sendiri. Karena teman akan mencoba memasukkan itu ke dalam memori dalam keadaan yang kurang baik. Itu yang menjadi salah satu problemnya. Ya, kenapa jadi kita tidak menginginkan, jangan memberikan remote perasaan kita kepada orang lain. Nah, ini menarik nih. Kebetulan banyak orang bertanya tentang vitamin D dan juga sudah banyak yang memeriksanya. Nah, orang bertanya, apakah misalnya orang makan vitamin D itu berapa dosisnya? Setiap orang beda-beda. Ada yang disarankan 1.000, 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Bahkan ada yang disarankan tadi pasien saya bilang 20.000. Kalau untuk masalah gangguan tulang ya dan penyakit-penyakit tertentu itu memang bisa disarankan 5.000 sampai 10.000. Tetapi kalau dari sisi depresi, penelitian tahun 2017 itu dikatakan bahwa penambahan antidepresan dan vitamin D sekitar 2.000 unit ya, itu cukup bermakna membantu proses depresinya lebih baik lagi daripada yang hanya menggunakan antidepresan. Jadi dia disebut sebagai enhancer atau suatu zat yang bisa meningkatkan perbaikan di depresinya. Ya, jadi itu yang terkait dengan depresi ya ternyata. Ini juga pertanyaan dari Clara Purnama. Dokter, apa saat minum obat dari psikiater tiba-tiba boleh berhenti? Sebenarnya tergantung ya. Saya sudah jelaskan setiap pasien itu berbeda-beda kondisinya. Saya ada beberapa pasien yang bilang ke pasien, kalau Anda udah mendapatkan perbaikan, Anda boleh lepas obatnya. Ya, tanpa harus berhenti tiba-tiba gitu boleh dok. Nggak apa-apa kalau misalnya Anda makan obat itu beberapa lama, kemudian Anda mau lepas itu ya tiba-tiba juga boleh. Walaupun kalau untuk kasus-kasus tertentu tidak disarankan. Nah, mengapa saya bisa memberikan saran demikian? Karena kebanyakan obat saya itu dosisnya kecil. Ya, antidepresannya pun kecil. Jadi kalau antidepresannya dosis kecil di misalnya golongan serotonin, Anda lepas tiba-tiba itu tidak problem. Ya, tetapi kalau Anda dosisnya besar dan kemudian Anda lepas tiba-tiba, itu pasti akan mengalami masalah. Ya, withdrawal sih tidak, tapi ada discontinuation syndrome lah namanya ya. Dan itu nggak nyaman ya buat teman-teman, mungkin agak sedikit merasakan adanya ketidakstabilan, bisa sakit kepala, bisa jadi ngantuk, bisa jadi mual gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya bicara sama dokternya. Kita biasanya melihat pada kasus-kasus tertentu pengobatan bisa membantu pasien 3-6 bulan. Lebih dari 6 bulan biasanya saya bertanya kepada pasien, apa yang membuat Anda kok bisa bertahan makan obat ini begitu lama? Berarti ada sesuatu yang mungkin belum diberesin nih. Karena setiap obatnya mau di stop dia kambuh lagi. Ada memang bisa karena faktor genetik. Ya, jadi ada faktor genetik yang lebih dominan dan membuat orang itu lebih mudah mengalami masalah kalau dia tidak membantu dirinya sendiri. Sehingga memang diperlukan
suatu cara gitu. Sama aja kayak kolesterol, teman-teman ya pasti tahu ya, kolesterol itu ada yang bawaan bakat. Jadi Anda Anda mau pantang kayak apapun, udah nggak makan gorengan, udah nggak makan yang tinggi kolesterol, tapi Anda tetap aja tinggi kolesterolnya, sehingga harus Anda makan obat gitu ya. Itu ada. Jadi bukan sesuatu yang bisa tidak dipungkiri gitu. Itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Tapi ada beberapa orang yang bisa dengan gaya hidup yang baik gitu ya, itu bisa lepas. Saya sendiri pernah minum obat anti hipertensi ya. Lama sekitar 3-4 tahun waktu itu, karena tensi saya cukup tinggi di atas 150-an, dan kalau nggak makan obat gitu ya bisa sampai 150. Dan waktu itu teman sejawat saya, dokter penyakit dalam, menyarankan sudah Pak, minum aja gitu obat itu ya. Badan saya waktu itu cukup besar ya, berat saya mencapai 75,5 di tahun 2000, sekitar 2014-2013 itu ya, saya lupa tepatnya. Terus kemudian 2015 saya bertekad menurunkan berat badan saya ya dengan latihan Muay Thai. Ya, saya 2015 sampai 2016 itu menurunkan berat badan saya dengan cara Muay Thai. Nggak turun tuh sampai 65, berarti 10 kilo. Cuman ya kurus, nggak terlalu bagus lah, nggak segar gitu ya. Jadi kayak badan petinju kering gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan untuk stop, karena waktu itu juga udah mulai sibuk banget, agak sulit untuk membagi waktunya. Saya olahraga di rumah. Kemudian saya putuskan tuh tahun 2018 ya, 2017, saya lupa 2017 ke 2018, saya ingat banget itu saat ulang tahun ke-40 tahun itu saya sudah siap dengan gaya hidup baru. Apa itu gaya hidup baru? Yaitu saya lebih mengurangi stres, mengurangi keinginan-keinginan yang tidak terlalu perlu lah ya, kepengen ini, kepengen itu, dulu tuh pengen ini, pengen itu. Saya pikir pencapaian saya sudah cukup, dan saya berharap itu sesuatu yang bisa menjaga saya untuk menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang saya lepaskan, saya tidak inginkan lagi gitu ya, dan itu membuat lebih damai. Lebih damai, perasaan lebih tenang ya. Itu juga didukung oleh istri, support sistemnya bagus gitu ya. Saya merasa cukup lah dalam kehidupan saya gitu ya. Dan ternyata ketika sudah tidak ada keinginan untuk yang mau ini mau itu lagi ya, jadi lebih tenang, tensi saya lebih turun. Nah ternyata mungkin saya bilang kepada teman-teman banyak yang demikian gitu. Jadi kalau saya lihat problemnya itu seringkali memang kekhawatiran kita ya, yang mungkin susah untuk kita kendalikan dan kita lepaskan. Nah, ini yang memang perlu benar-benar usaha banget supaya kita bisa mampu membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi gitu ya. Kalau makan obat kemudian mengalami suatu perasaan sensasi yang tidak enak seperti Natalie berkatakan, ada kemungkinan juga obatnya belum tentu cocok, ya kan? Kan bisa aja obatnya nggak cocok, dan tidak mudah juga mendapatkan obat yang cocok. Kalau kita udah terbiasa di dalam praktek klinis sehari-hari ketemu pasien kayak begini, terus kita perbaiki dengan gini, mungkin kita bisa cepat cocok gitu. Oh udah nih cocok nih dikasih obat ini nih, ini akan membuat supaya lebih stabil lagi kayak gitu ya. Itu bisa lebih cocok cepat gitu. Oh ada gitu yang cepat, tapi ada juga yang nggak cocok. Makanya ada beberapa orang diganti-ganti obatnya, tergantung juga dari diagnosisnya. Kalau biasanya diagnosisnya pasiennya cemas berlebihan, overthinking gitu ya, sehingga ada gejala psikosomatik, saya sering kali mendapatkan kasus-kasus seperti itu yang mungkin sudah terbiasa, jadi lebih mudah untuk menghadapinya, udah biasa gitu. Oh udah tahu nih celah pemberian obatnya seperti ini gitu. Nah itu membantu saya jadi jauh lebih baik gitu ya, bisa. Kalau kita makanya kenapa ada beberapa dokter namanya pengalaman klinis. Itu penting tuh, pengalaman klinis untuk membantu dia bisa cepat mengenali dan mendapatkan perbaikan yang baik kalau misalnya memang perlu untuk mengatasi dirinya dengan sendiri gitu. Kalau bertahan 6 bulan waham dan halusinasi apa dikatakan schizophrenia? Kalau nggak usah sampai nunggu 6 bulan ya. 6 bulan itu DSM ya, menurut DSM. Kalau menurut PPDGJ ada waham dan halusinasi selama lebih dari 1 bulan aja udah dianggap itu
skizofrenia ya. Apakah anxiety disorder bisa ke bipolar atau psikotik? Nggak bisa, beda jalurnya. Ya, tapi apakah orang yang mengalami gangguan bipolar itu bisa mengalami kecemasan? Bisa. Ya, kalau psikotik akut kan beda. Psikotik akut itu kan kebingungan sesaat ya. Bisa terjadi pada kondisi medis juga gitu ya, delirium gitu, itu bisa juga. Kenapa orang yang gangguan cemas sering bertanya di dalam hati? Kan gini nih, teman-teman, saya mau mumpung ingat nih begini. Jadi sebenarnya banyak di antara kita itu seringkali punya kesulitan untuk diam. Ya, saya pernah membaca buku yang judulnya rest, artinya istirahat gitu ya. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa kita itu mungkin juga perlu ya membuat otak kita itu ngelamun dalam tanda kutip, tapi ngelamunnya itu memang bertujuan gitu. Saya mau ngelamun, saya mau menghayal gitu ke hal-hal yang ini gitu ya. Tapi kemudian juga ada saatnya kita tuh mau menenteramkan pikiran kita gitu, menenangkan. Ya, makanya saya bilang fokus pada satu titik napas kita, atau misalnya merasakan kebahagiaan ya. Fokus pada diri kita, oh sedang sekali hari ini saya bisa membantu orang, saya bisa memberikan sesuatu kepada dunia ini dengan baik, saya menciptakan sesuatu yang nyaman, tentram, damai ya, sentosa gitu ya. Ada perasaan seperti itu dikembangkan, perasaan cinta kasih, perasaan kasih sayang kepada sesama ya, itu dikembangkan gitu ya. Nah, dengan itu kita menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman, dan akhirnya membuat kondisi kehidupan kita akan jadi jauh lebih stabil. Ya, kalau teman-teman terbiasa melakukan hal itu, maka teman-teman akan nantinya mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan teman-teman. Ya, tidak akan lagi terlalu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi sendiri, tetapi mau bersama-sama memikirkan kehidupan orang lain juga, tapi tanpa terlalu terlibat. Jadi hanya berempati tanpa menjadi simpati. Nah, cara lainnya adalah benar-benar Anda seperti tidak berpikir hal yang lain selain saat ini Anda pikirkan. Misalnya Anda lagi berpikir tentang nafas Anda fokuskan pada nafas Anda. Distraksinya atau gangguan-gangguan yang misalnya mikirnya inilah, nanti abis ini mau ke sini lah, mau ke mini lah, mau ke sana lah, wah itu harus segera dikurangin atau tidak tidak dipikirkan lagi. Karena kalau enggak nanti muter-muter aja gitu. Dan habis waktu kita hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar gitu. Makanya saya bilang latihan untuk mencoba mengatasi keadaan distraksi atau pikiran yang membuat kita tuh pikir ini, pindah ke sini, mikirin itu, mikirin ini, terus kayak nggak berhenti, itu sebenarnya kurang baik buat kita sendiri. Kita harus belajar untuk relax. Kita harus belajar untuk tenang. Ya, kita harus belajar untuk membantu diri kita sendiri mencapai suatu proses ketenangan. Ya, dan kita jangan mikirin kemana-mana gitu. Kenapa dok? Ya karena pikirannya kan sana mikir ini, nanti kayaknya nggak berhenti. Saya kalau misalnya lagi diem aja dok, kok saya berasa kayak cemasnya kambuh. Nah itu dia, karena teman-teman tuh seolah-olah merasa tidak bisa tenang, otaknya harus selalu mencari sesuatu untuk dipikirin, ya. Jadi nggak bisa tenang gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang itu bisa terjadi pada siapapun. Tadi cerita saya bahwa di usia 39 sebelum 40, saya tuh nggak bisa diem tuh, banyak pikiran mau kemana-mana. Saya suka belajar ya.
Juni nanti ada acara European Psychosomatic Medicine, walaupun itu secara online, ya saya berpartisipasi nantinya untuk menjelaskan tentang bagaimana saya bisa mengedukasi lewat media sosial seperti ini. Ya, jadi itu yang paling penting. Nah, pertanyaan yang tadi sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan benturan ya, tadi saya lihat sekilas tuh, bagaimana sih caranya orang tuh tahu bahwa ini benturan yang bisa menyebabkan masalah saraf atau bukan? Jangan-jangan ini gara-gara saya kegetok waktu saya masih kecil, terus kemudian jadinya saya mengalami gangguan cemas. Ya enggak lah ya. Kalau Anda mengalami gangguan di otak Anda, maka kelihatan banget fungsinya. Bukan cuma fungsi, tapi benar-benar anatomisnya keganggu, Anda juga jalannya juga agak susah seperti itu. Ya, itu yang biasanya terjadi. Nah, kalau misalnya itu kelihatan banget kayak orang stroke kan kelihatan tuh ya, mukanya kelihatan mengok kayak gitu ya, perabaannya hilang gitu kan. Kondisinya terjadi. Oke, bagaimana supaya badan tidak tegang? Supaya tidak tegang, maka perlu cara untuk supaya tidak tegang. Tadi secara pikiran kan, kalau badan tidak tegang sebenarnya dengan stretching kan, dengan relaksasi. Jadi belajar bagaimana bisa duduk diam tanpa kaku gitu ya badannya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Oke. Ini sudah. Psikosomatik itu apakah seperti kerasa kurang darah, berkunang-kunang? Bisa terjadi. Ya, memang ada beberapa orang yang sering begitu. Kalau misalnya ada yang menderita cemas berlebihan tiba-tiba terbangun, betul, itu yang suka terjadi kalau dikaitkan dengan situasi tertentu, seringkali berasa tidurnya kurang. Ya. Cenut-cenut sebelah kiri takut kalau misalnya nanti kenapa-napa. Memang ada beberapa orang yang mengkhawatirkan itu jangan-jangan gara-gara sakit jantung. Tapi biasanya sih enggak, ya. Karena kalau sakit jantung biasanya tuh lain. Ya, dia akan mengalami keluhannya itu biasanya dikaitkan dengan saat dia beraktivitas berat, kemudian timbul rasa sakit ya, sampai disertai keinginan muntah yang sangat tidak nyaman ya di jantung itu ya. Biasanya bukan tidak berdebar-debar, tidak, tapi tidak beraturan. Jadi itu perbedaannya. Oke, ini pertanyaan terakhir yang saya akan jawab sebelum saya akhiri. Apakah kelingan dari gangguan lambung atau pikiran? Nah, ini sebenarnya sudah banyak dijawab di berbagai YouTube channel video saya ya, di mana memang ada beberapa sensasi nervus vagus itu bisa menyebabkan terjadinya suatu kondisi di lambung dan juga di gejala-gejala lain seperti kayak keliengan, berkunang-kunang, matanya terasa kayak agak sulit gitu ya. Itu yang sering kali ditemukan. Oke, jadi demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sharing kali ini. Kita nanti akan live IG lagi ya, mudah-mudahan ya minggu depan kalau misalnya ada waktu saya akan IG live, dan ini tetap akan saya posting di IGTV dan nanti di video YouTube channel saya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mengingat mantra ikhlas, sabar, dan sadar ya, dan selalu berupaya untuk menjadi seseorang yang bahagia, senang ya, punya compassion, punya rasa belas kasih kepada orang lain, dan ingin membagi kepada sesama ya. Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap sehat luar biasa ya. Boleh love-nya ya, kalau ada yang mau kasih love sekarang silakan. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Buat yang belum bisa dijawab pertanyaannya, mudah-mudahan nanti
bisa dijawab pertanyaannya. Dan kalau misalnya saya mau bikin live lagi, saya akan mungkin kasih tahu ya, kadang-kadang waktunya memang nggak pas, kadang-kadang saat saya lagi bisa aja gitu. Oke, thank you semuanya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, bye bye.